Nah, dong di Jakarta Umadiang, dohot naro sian luar Jakarta. Apalah di Sadarion di Nakapamasa acara Natal. Inilah Natal pertama yang kita laksanakan pada saat kita telah membentuk hubungan Omparan di Banda. Sebagai firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini, saya ambil, kalau kita yang membawa kitab, dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, satu ayat saja. Baiklah, kalau sudah kita mendapatkan atau bagi yang membawa kitab, sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita satu di dalam Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh boleh merasakan pimpinan, penyertaan dan anugerah Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Secara khusus pada siang hari ini ya Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan semata, kami boleh ada sebagaimana kami ada di rumah orang tua kami dan tulang kami di tempat ini. Tuhan persatukan kami dengan kasih. Kami seluruh Koparan Opo Banda Opo kami yang ada di Jabotabek ini Tuhan, dengan sukacita kami boleh memuji mengagungkan nama-Mu karena Engkau baik. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, sebentar kami akan belajar dari firman. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami membaca merenungkan firman ini, kami sungguh boleh dikuatkan iman percaya kami, boleh dikokohkan. Oh Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami di dalam persekutuan kami bersama di siang hari yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengar sabda firman. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dihamunan tulang kami Bariban nami bere kita sudah Koparan ni of Bandar namar pungu apalagi siamon di bagas ni ngatuat-tuat di Diktion. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, dia katakan karena Dialah damai sejahtera. Karena damai sejahtera Tuhan, kita boleh dipersatukan di tempat ini. Kita tahu sebagaimana liturgi kalau kita ikuti bersama, bagaimana manusia diciptakan. Tuhan menciptakan segala isi bumi ini dan termasuk kita manusia ciptaan Tuhan. Setelah dunia diciptakan dan kita termasuk manusia di dalamnya, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberikan memang kebebasan bagi kita manusia, tetapi kebanyakan kita manusia memilih dosa daripada kebenaran. Tetapi setelah itu yang ketiga kita lihat bagaimana Tuhan Yesus datang mempersatukan, menebus kita. Dan itu juga yang menjadi firman yang akan kita ambil atau kita renungkan pada siang hari ini. Dengan damai sejahtera kita dipersatukan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, ada tembok pemisah begitu besar. Apa itu? Kita sangat jauh dengan Tuhan. Tuhan sudah tidak dekat dengan kita. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, manusia itu yang tadinya dekat dengan Tuhan begitu jauh.
Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak menginginkan manusia itu larut atau semakin jatuh di dalam dosa. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita renungkan. Ini yang menjadi perhatian kita, bahwa dengan kasih Tuhan, Dia meninggalkan kemahakuasaannya, Dia menjadi manusia dan diam di antara kita manusia, yaitu melalui kelahiran Kristus. Tadi sudah dikatakan, kalau kita perhatikan liturgi, dengan tembok pemisah kita tahu, dengan damai sejahtera Kristus, bagaimana si kaya dan si miskin dipersatukan. Kita lihat begitu Yesus lahir di Bethlehem, yang pertama adalah para gembala. Para gembala yang pertama datang menyembah Yesus. Siapa lagi setelah itu? Orang Majus. Orang Majus itu dari mana? Dari Yunani, dari India, dari Persia. 3 orang Majus. Nah, si kaya dan si miskin dipersatukan dengan kelahiran Kristus. Tembok pemisah berarti dikatakan itu runtuh sudah dengan kelahiran Kristus. Jadi tidak ada lagi orang merdeka atau orang tidak merdeka, orang Yunani atau orang Yahudi dan lain sebagainya, tapi yang adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kelahiran Kristus. Jadi ini sebetulnya yang menjadi renungan kita, bahwa dengan damai sejahtera Kristus kita telah dipersatukan kembali dengan Tuhan. Kita telah diselamatkan dan kita telah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memelihara keselamatan itu menjadi milik kita sampai Tuhan Yesus kembali datang sebagai Tuhan dan Raja dan Wakil Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan, tentunya kita akan jawab bersama. Tetapi yang lebih terpenting pada siang hari ini, saya melihat pada Natal perdana para Nebubandar, kita dipersatukan oleh kasih dan pimpinan Tuhan. Oleh damai sejahtera Tuhan kita dipersatukan. Bukan, kalau tidak ada damai sejahtera Tuhan, kita tidak mungkin bisa bersatu merayakan Natal di tempat ini dengan segala berbagai macam keterbatasan. Tapi kita boleh duduk bersama, bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Sangat sederhana akan perayaan ini, tetapi kalau kita melihat makna sangat mendalam. Urutan-urutannya sudah di situ. Perayaan-perayaan memang ada yang besar, tetapi seperti ini juga tidak kalah. Hikmatnya tidak kalah. Kalau kita renungkan bersama dari awal sampai tadi liturgi ketiga. Nah, suara sukacita, nyanyian, itulah yang diagungkan atau didengungkan pertama sekali oleh para malaikat bersama dengan gembala. Jadi orang yang sangat hina, gembala-gembala pada saat itu datang pertama kali menyembah Yesus, dipersatukan. Nah, keteladanan sudah Yesus berikan. Dia lahir di kandang domba yang hina, sebagaimana hinanya manusia karena dosa. Tuhan Yesus lahir. Damai sejahtera pada Kristus Yesus. Sebagaimana tema saat ini, saya sangat kagum dengan tema ini. Saya tidak tahu siapa yang ngambil, yang pasti adalah panitia. Dengan semangat Natal kita hadapi hidup sekarang ini dengan bijak demi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan bijak? Memang banyak pergumulan, banyak persoalan akan terjadi. Tetapi kalau kita dengan bijak tentunya, dan kita nyatakan seluruh pergumulan itu demi kemuliaan Tuhan, maka kita akan bisa melewati pergumulan itu dengan baik. Saya penuh sukacita. Kita lihat tentang Rosmah sakit begitu lama, tetapi sakit itu sebagaimana Paulus katakan bagaikan duri dalam daging. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya duri itu boleh dicabut dari dalam tubuhnya, tetapi Tuhan katakan tidak. Biarkanlah duri itu tetap, karena dengan itulah kamu semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita lihat, sekalipun tulang Rosmah sakit parah, tapi kita lihat segar dan selalu tegar. Kita percaya dan kita selalu berdoa supaya Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, Tuhan memberikan umur panjang. Banyak pergumulan kita hadapi para Nebubandar. Saya kadang-kadang sedih, saya kadang-kadang menangis kalau sendirian saya bergumul dengan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa demikian? Di Hajur mau
bihawasoni ajamau. Terutama kami sendiri kalau kita lihat bagaimana turunan tadi dibuat dalam silsilah yang ada. Kadang-kadang saya tanya kepada Tuhan, tetapi inilah pergumulan. Dikatakan kita hadapi itu dengan bijak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ada maksud Tuhan yang terindah. Tetap kita harus jalani hidup itu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Apa jadinya kalau Tuhan tidak menjawab? Bukan tidak menjawab, tidak memberikan. Karena doa selalu Tuhan jawab, Tuhan dengar. Tapi tidak selalu doa itu diberikan kepada kita. Apa jadinya kalau Tuhan tidak mendengarkan atau tidak menjawab? Mendengar tetap Tuhan mendengar. Bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan yang terindah, kita tidak tahu. Yang penting kita jalani hidup ini dan selalu mengandalkan Tuhan. Dalam pekerjaan, barangkali mungkin ada juga di dalam pergumulan kita, dalam pekerjaan, dalam sisi finansial, mungkin kita juga hadapi itu. Tetapi dikatakan bahwa Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dengan kelahiran Kristus yang kita rayakan pada siang hari ini. Seluruh kita peparan yang kubanda, mari kita menatap hidup ini ke depan dan kita mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain hanya Dia, Tuhan, yang mampu memberikan jawaban itu kepada kita. Dalam studi anak-anak, kita juga mengalami pergumulan. Barangkali mungkin kita juga bergumul bagaimana supaya uang sekolah dan lain sebagainya. Tetapi mari kita serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita hadapi hidup ini dengan semangat Natal, dengan kelahiran Kristus yang sudah kita rayakan, bahwa kita akan dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Tahun yang baru akan kita hadapi, baik kita percaya dan kita tahu, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah makna Natal daripada apa yang kita rayakan pada siang hari ini. Saya tidak tahu siapa kita yang menonton film penantian kemarin pada jam 4:30 di RCTI. Itulah makna Natal sebetulnya. Ada pengampunan. Kalau kita tidak mau mengampuni, ya berarti kita tidak menerima Kristus lahir dalam kehidupan kita. Nah, ada begitu banyak jurang pemisah di antara kita. Barangkali mungkin karena persoalan sedikit, nomor lain, nomor bukan. Oh Tuhan Allah Bapa Surgawi, apa yang penuh kasih, ke dalam tangan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Berkati kami, oh Tuhan, seluruh kami boparan hidup kami, maupun bandar dimanapun berada. Tuhan memberkati kami. Secara khusus kami berdoa buat orang tua kami, tulang kami yang tinggal di rumah ini. Kau berkati Tuhan di hari tuanya, beri sukacita, karuniakan kesehatan sukacita, karuniakan umur panjang, sehingga dengan umur yang panjang Tuhan akan mampukan lagi orang tua dan tulang kami ini untuk dapat memberikan yang terbaik buat kami keturunannya. Juga kami berdoa buat tulang kami, tulang Rosman dan tulang Rosman yang pada saat ini juga hadir bersama dengan kami. Kau berkati. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang, menyertai, memimpin, bahkan memelihara tulang dengan tulang kami ini. Kami percaya sebagaimana Paulus juga katakan, bagai duri dalam daging, sekalipun sakit penyakit ada terapi, Tuhan senantiasa menguatkan. Kami percaya Tuhan akan mengaruniakan umur panjang, mengaruniakan kesehatan sukacita senantiasa. Oh Tuhan, kami berdoa buat tulang kami yang ada di Lumban Dobu. Tuhan berkati. Tuhan berkati akan seluruh keberadaan mereka. Juga seluruh peparan Opu Bandar dimanapun berada. Tuhan memberkati. Begitu banyak pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan katakan melalui firman-Mu bahwa damai sejahtera Tuhan akan mengambil alih semua, akan seluruh pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan akan menjawab pergumulan kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat seluruh keturunan Opu Bandar.
Apabila ada yang sakit dimanapun, Tuhan lawatlah mereka dan berikan jamahan-Mu dan persembahan kami. Sangat sedikit Tuhan bila dibandingkan dengan pengorbanan Kristus di salib. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati akan persembahan, supaya kami dapat pergunakan itu untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama. Oh Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakan akan doa dan permohonan kami di Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Rahmat domai tadi tangian atau pakai Alia manahina di berbagi jam, saya berbagi yang marwarmu, saya Roma rajaonmu, saya saud manuhul rohani menurut berbagi jam, leon matuhani saya leon nama dua siapari, saya sama dosa kami semua panasa kami, di dosa di rumah nama dosa Tuhani, guna kami kedua kebangunan, banua mahami siapa ngaku. Hai horun ampun harajaon, doa kabul, rodi hasang hapus salin diringan. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat Natal. Untuk acara selanjutnya, Tujuh Hai Mak menang 7 lon, sama. Menang 7 lon Mak adalah kebetulan ada kenang-kenangan pada Natal siang pengurus di Pungguan on, Pungguan. Untuk mewakili amang yang dari Berdobu, 7 Hai Mak Lai Bapak Kevin, 7 lo Mak ada tidak? Nak dua dulu, nak dua. Yakin nak dua, jangan justru berkaitan sama Tuhan Yesus. Ini tok opung, ini jual Pak, Johani. Enak sempun, amang salah nabi Tuhan.
Ini dijauhin dulu kali. Ini taruh di belakang kita aja. Nah itu dong air. Kalau kami sudah Kabupaten Muna, Kabupaten Yopusi Badan. Di sana di baik kami do sama saya kenang-kenangan soal kado Natal sian pengurus. Basudimon masaku bakal pemuna, helamuna, beremuna sudima. Nah untuk pertama sekali untuk yang memberikan kado Natal kepada Opung Mario, kemudian tema oleh Bapak Toga. Kalau ada sepatah kata yang mau disampaikan silakan. Saya kira sudah ini deh, sudah ada usul mas daripada di rumah ada. Jadi tahu yang mesti mau lihat di mata dewata lah dulu kita hebat semua praktikion. Jadi soal dokter ni kelas siwa anak keringan, oh sebagai karuna hal. Jadi ini masalah yang seorang kami, mereka mu akan tujuan kami di siala bimbingan muna saya lewat kami. Terlebih pada tikion. Tidak kami sudah kita merlas niroha secara nama pestana tak kita apal sedarion. Jadi memang ulo selama on nihilala do donok kepenyan alai sonda dau dalam arti siapa tutulus sebetulnya donok kedebe ala jara apa Jepang saya sonda sigari masa peling alai ulo nung hari sakit anak tiga helion ba malah boleh kat perasaan tapi lagi nak kita mata bereng sama si Barani Junior begitu berani dia kau pihak ini semua ni jadi ulala kalau di bereng bapak itu nak keningan kau punya baju ulala maka kita kemuri itu senari ba soalnya itu pendamai Tuhan kamu ba itu tenang sebab mulai masalah bimbingan itu kami ba orang yang pengurus ba Lasmar Rohani nah itu nami majalui memang nak saya dia nalai berek kamu mah kasih dalam ruangan kami kasih dalam atas sudi saya katakan bahwa punarison Pak Lasmar Rohana wajah majalu Pak saya kajang mah bumuna melatih langsung nari pasang tomat. Oke, kita tepuk tangan meriah buat orang tua kita yang masih diberikan itu kan, yang diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa boleh membantu kita, keluarga dan keluarga semua. Nah, pergi marahnya halaman. Apa ini nama foto? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kembali kepada MC kita. Untuk acara selanjutnya nanti ngeliatnya timbulan dan kata sambutan. Udah, gimana matinnya? Kata sambutan yang pertama akan sama-sama merayakan Natal. Kami juga terima kasih kepada Mae semua yang hadir di sini, semuanya yang turut mendukung pembangunan Bandar ini, sehingga di kemudian hari kita semakin dipersatukan untuk perkumpulan agar berlangsung
berlanjut sampai di masa-masa yang akan datang. Kiranya perkumpulan ini membuat kita semakin mengenal akan saudara-saudara kita yang dimanapun mereka berada, ya kan? Bagi yang belum ada, mulai kita kilo si upacara pulang nanti si anak kelas terus ala dilihat dope dikiri hamil naik soal mangalian soal sadar kami sambutan. Jadi untuk itu kami panggilkan semua yang kena nasi terus disuruh minta usaha dulu kita sokong kita. Jadi tubungan peparannya Posi Badar jadi mat tahilalnak sian almarhum Bapak Tuan Nahinan impere alana hamil aing som foto sebiga do asa utula anggonya neng rosalak ngaisan balik ni tao na ira pasarap nah saya wartawan na mengiring saja perdadaran satu tempat orang jaga selas mewah kurang mana jadi solusi mau kita saduna mulu boinyan songo mulu ka bungata songo ni nak kiringan namanya amani si Hokman dokter saderion jadi nai mulak tuturin dalam subsianom dari rebu nah dia betul pas water jadi perdadaran tak kurang mana bu saat musim tugasnya sudah sekali jadi orang semari kita saya dulu nasi karena sama kita jiwa Maju.
Ini berat ini kadonya ya. Bau itu bau salah. Bilang makasih. Terima kasih bau. Kembali. Iman. Itu berat. Niko. Niko, udah dapat hadiah? Baru 2 orang. Ya, keberatan. Aturannya waktu pulang aja, Pak. Kadang-kadang apa aja rame dan nanti aja. Niko, buka di rumah, makan di rumah. Raden. Kue keranjangnya buka di rumah ya, makan di rumah, buka kado di rumah. Gilter. Yosef. Talita. Banyak dapat ya.